Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzarrati wa tamashin syami wa jalakatul muqarrabin. Husanillah mu'alif hadal kitab Sahih Nawawi Akimaski sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala madina wa jatina wa sallam syaihina husanillah mahatina asqiya. Dalam medihi ma asatidha ahli bait. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadhairuhu fil hadisi, gitu ya. Wa nadhairuhu tawi beberapa pandangan fil hadisi dalam hadis kakiku kasiratun masuratun. Oke, ini kita melanjutkan bab kemarin tentang etika panggilan dari seorang juragan kepada budak atau panggilan dari budak kepada juragan. Kalau sekarang berarti etika panggilan dari juragan kepada apa, pembantu rumah tangga itu namanya? Asisten rumah tangga. Kalau Anda nanti nikah, udah punya rumah, kebetulan punya rezeki banyak, kemudian bisa ngangkat apa namanya? Asisten rumah tangga, maka ada etika bagaimana juragan memanggil asisten rumah tangganya atau asisten rumah tangga memanggil juragannya. Itu kemarin begitu. Nah, sekarang kemarin disampaikan seorang asisten rumah tangga atau budak tidak boleh manggil juragannya dengan panggilan Robun. Robi, nggak boleh. Yang lain boleh, bisa Said, bisa Maula, bisa apa yang lain. Tetapi tidak boleh menyebut dengan juragannya dengan sebutan Robi. Robi itu pangeranku. Atau sebaliknya seorang juragan manggil asisten rumah tangga dengan panggilan namanya atau pembantuku. Enggak etis. Sebutlah kalimat lain yang lebih etis. Kemarin sudah disampaikan. Wa amal istimalu hamalati syar'i, anapun utai menggunakan panggilan-panggilan yang sesuai dengan syariat itu kadzalika. Maka seperti kemarin. Jadi etikanya secara syariat sudah dijelaskan. Fa amrun masyhurun ma'rufun. Maka fa amrun itu menjadi sesuatu perkara masyhurun yang masyhur, ma'rufun yang diketahui. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala ulama'u wa inna ma kuriha yang pastinya dilarang, dimakruhkan lil mamluki maring budak atau asisten keluarga ayakula ento manggil limaliki maring juragane Robi dengan lafadz Robi kalau dalam bahasa Arab, atau kalau kita apa bahasa kita, Robi itu bisa bermakna Tuhanku atau junjunganku, enggak juga ya, beda ya. Junjungan itu kepada ketuhanan enggak? Enggak lah. Atau Anda yang bahasa Indonesia tahu. Kenapa kalau dalam bahasa Arab tidak boleh menggunakan kata Robi? Li'anna fil lafdhihi krana ing dalam lafadz Robi iku musyarakatan. Ada persekutuan lillahi ta'ala maring Allah ta'ala fi rububiyati dalam sifat ketuhanan. Karena penggunaan kata Robi itu sama dengan apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifat Asmaul Husnanya, yaitu sifat ketuhanannya ar-rububiyah. Nah, sekarang wa amal hadisu. Adapun utai hadis, kemarin Kanjeng Nabi menggunakan itu hatta, di dalam hadis ada kata-kata hatta yalqaha rabbuha. Kanjeng Nabi menggunakan kata rob. Padahal di dalam hadis yang lain nggak boleh. Tapi kenapa Nabi menggunakan kata rob? Hatta yalqaha, sehingga menemukan haing apa kemarin? Onta. Sapa rabbuha. Robbu itu bukan bermakna Tuhan, tapi bermakna pemilik. Rabbuha pemiliknya unta. Kemarin ceritanya ada unta hilang, tersesat. Kemudian digulai nggak ketemu, Nabi mengatakan biarinlah, nanti akan ketemu sendiri. Itu hadisnya Nabi menggunakan kata rob. Atau kata-kata yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kemarin,
beliau menggunakan kata robba suraimah, menggunakan robba suraimah dan rubba hunaimah. Robun itu tidak bermakna Tuhan, tapi pemilik, yaitu robba suraimah itu maknanya pemilik unta yang tidak banyak, atau robba hunaimah pemilik kambing yang tidak banyak. Kanjeng Nabi menggunakan kata rob, Umar bin Khattab juga menggunakan kata rob. Bagaimana itu? Padahal katanya nggak boleh, tapi kenapa Nabi dan sahabat Umar menggunakan? Wa ma fi ma'nahuma fa innama ustumliya. Innama ustumila yang kostine dipakai apa kalimat tadi iku li annaha ghairu mukallafin. Kata Imam Nawawi, untuk Kanjeng Nabi ketika menggunakan kata rob dan Umar menggunakan kata rob itu boleh karena dia diidentifikasi, dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berakal. Menggunakan robun gonaima, kambing, maka boleh. Tapi untuk yang mukallaf, yang terkait dengan manusia nggak boleh. Kemarin Nabi menggunakan kata rob terkait dengan istilah robudar, pemilik rumah atau yang lain. Maka karena Nabi menggunakan dan Umar menggunakan itu dalam konteks barang tidak manusiawi, bukan manusiawi ya, apa artinya maksudnya? Yang dia tidak terkait dengan manusia, yang tidak berakal, maka hukumnya boleh. Faya contohnya lagi yaitu kadari koyok rumah, wal mali lan harta, robul dar atau robul mali, kalimat itu boleh. Syakka lan tidak ada keraguan anahu kula karohata, tidak ada larangan fil qauli robul mal, boleh menggunakan kata robun tapi dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berakal atau sesuatu benda mati, maka boleh. Tapi dikaitkan dengan manusia nggak boleh, karena itu akan menyamai dengan sifat ketuhanan. Nah, itu hadisnya. Yang terkait hadis sudah diklarifikasi, sudah dijelaskan oleh Mbak Nawawi. Nah, sekarang bagaimana dalam Al-Quran? Dalam ayat Al-Quran juga menggunakan kata rob. Wa amma qaulu Yusuf, ada dalam statement Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dikatakan uzkurni, nyebuto sapa sironi ingsun inda rabbika, di sisi rajamu. Raja oleh Nabi Yusuf disebut Rob, bukan Tuhan. Ini ceritanya ketika Nabi Yusuf dipenjara, kemudian beliau di salah satu teman penjaranya kan ada yang mimpi toh, mimpi apa itu namanya, bawa makanan yang dinampan di atas kepala, kemudian makanan itu dipatuk burung. Terus satu lagi mimpi memberikan minuman pada raja. Kemudian oleh Nabi Yusuf dijelaskan tabir mimpinya. Jadi Nabi Yusuf itu salah satu mukjizatnya bisa bedek itu, menebak mimpi. Kalau Anda, saya mimpi tidur misalnya, wis turu mimpi turu. Nah, ini aja nih bakat. Wah, iki stop tenan. Kemudian oleh Nabi Yusuf ditebak, oh arti mimpimu begini. Nabi Yusuf kemudian pesan, nanti kalau kamu dibebaskan dari penjara ini, tolong sampaikan tentang saya kepada rajamu. Nabi Yusuf kenapa begitu? Karena beliau dipenjara tanpa salah toh. Kan dia dituduh selingkuh dengan siapa? Zulaikha. Ketika itu Zulaikha menjadi istri pejabat. Kemudian beliau difitnah itu dan beliau masuk penjara. Dia dipenjara tanpa salah. Karena itulah kemudian beliau mengatakan, nanti kalau kamu keluar, udhkurni inda rabbik, sebutlah diriku pada rajamu. Nah, ketika Nabi Yusuf menyebut raja pada rajamu, beliau tidak menggunakan kata raja tetapi rob. Udhkurni inda rabb. Nah, ini kemudian jadi persoalan. Kenapa Nabi Yusuf menggunakan kata rob? Padahal beliau nyebut orang. Jawabannya dua.
Fa'anhu dari ayat ini fa'anhu jawabani, ada jawaban. Ahaduma salah satunya adalah anau khotobahu. Dia berbicara hu ingman bima kelan barang ya'rifuhu, yang dia paham betul. Jadi Nabi Yusuf bicara itu tentang sesuatu yang itu udah jelas. Yang dimaksudkan itu ya raja. Walaupun digawe istilah rob, itu istilahnya sudah raja. Wajaza, dan penggunaan itu jaza boleh hadal istiqmalu lid darurati, karena untuk darurat. Karena ketika itu rajanya mungkin dolim atau kekuasaannya luar biasa, sehingga kemudian beliau menggunakan raja, bukan malik, bukan inda malikika, tetapi inda robbika. Maka karena lid darurati, maka boleh. Ini sama dengan kamakola sapa Musa. Nabi Musa juga menggunakan ilah. Nabi Musa di dalam ayat terkait dengan Musa Samiri, masih ingat Musa Samiri? Musa Samiri itu salah satu umat Nabi Musa setelah bebas dari Laut Merah, nyebrang, bebas. Kemudian oleh Nabi Musa ditinggal kalau bahasa kita sendiri itu kholwat. Coba ditinggal 40 hari, enggak lama. Kayak Anda misalnya ning pondok, kemudian oleh yainya ditinggal haji kan 40 dino. Coba Musa Samiri itu hanya ditinggal 40 hari, itu langsung jadi murtad kabeh. Kemudian dia mengumpulkan umat yang lain untuk urunan emas. Emas itu dilebur, dibuat patung lembu. Kemudian lembu itu jadikan Tuhan. Itu luar biasa loh. Ditinggal 40 dino aja buyar pondoknya. Nah, kalau bahasa kita kan gitu. Coba kaya opo gitu. Nek pondok ditinggal kiai ini haji 40 dino, pondoknya buyar. Nah, alhamdulillah lah kita baik-baik aja. Walaupun pandemi sudah setahun lebih, pengajian tetap jalan. Musa Samiri itu loh, coba ditinggal Nabi Musa hanya 40 hari. Itu wis buyar, kemudian gawe patung, disembah jadi Tuhan. Itu luar biasa. Belinge Bani Israel. Jadi lah saiki beling itu ya wis gawan bayak kebiyen ya gitu. Ketika begitu Nabi Musa itu mengatakan wangdur ila ilahika. Nabi Musa menggunakan kata ilahika. Padahal jelas itu bukan Tuhan, itu kan patung. Menggunakan kalimat yang secara teologis itu nggak pas. Tapi kenapa Nabi Musa menggunakan? Kenapa Nabi Yusuf menggunakan kata yang secara teologis nggak pas? Karena alasan pertama adalah lidarurat, karena darurat, terpaksa. Kalau di sini alladzi ittakhadtaha, yang mengambil sapa sirahu ing patung tadi ilahan ing sebagai sesembahan. Jadi pertama boleh apa yang kasus terjadi dalam Al-Quran itu, kasusnya Nabi Yusuf dan Nabi Musa, itu alasannya adalah karena darurat. Itu satu. Yang kedua, alasan yang kedua adalah anahada, karena apa yang terjadi terhadap Nabi Musa dan Nabi Yusuf itu adalah sar'un liman qoblana. Itu adalah syariat liman maring wong qoblana. Itu syariat terdahulu, bukan syariat sekarang. Wa syar'uman, utawi syariat seseorang qoblana sebelum kita iku layakunu, tidak akan menjadi syar'an lana, menjadi syariat bagi kita. Apa yang diajarkan pada masa dulu belum tentu kemudian bisa kita ikuti. Sehingga kalau Nabi Musa melakukan itu urusan Nabi Musa, dan itu tidak perlu kita tiru sepanjang kemudian tidak sesuai dengan kita. Jadi karena itu kan kita diajarkan di dalam teologi kita ada selain Al-Quran ada toh kitab suci lain, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Kita hanya disuruh untuk mengimani bahwa Tuhan pernah membuat itu, menurunkan 4 kitab. Selain ada kitab lain yang tidak disebutkan. Karena setiap nabi kan menerima ajaran. Nabi Adam punya ajaran dan seterusnya. Tapi kan mungkin belum terbukukan dengan baik.
sehingga kemudian tidak menjadi kitab suci. Yang sekarang muncul sampai hari ini kan tinggal itu Taurat yang kita bisa lihat itu adalah bagian dari perjanjian lama. Anda bisa lihat di perjanjian lama salah satunya kan Taurat isinya. Kemudian ada Zabur, itu juga ada di dalam perjanjian lama. Mazmur, itu masih bisa kita baca. Terjemahnya itu bagus banget. Maksud saya, kalau kita baca Mazmur yang di perjanjian lama, itu bahasanya indah banget. Misalnya ketika Nabi Daud mengatakan, kalau saya sudah mempunyai Engkau ya Allah, maka apalagi yang aku takutkan. Coba, itu kan luar biasa toh. Anda bisa baca lah, syair-syairnya bagus banget. Itu sekali-kali dibaca, bukan kok, perjanjian lama rek. Ya dibaca lah yang bagus-bagus. Wong itu juga. Tetapi di sini dikatakan apa yang ada pada Nabi Musa, apa yang ada dalam Nabi Yusuf, itu adalah syariat sebelum kita. Maka apa yang terjadi pada syariat sebelum kita layakunu sa'ran lana. Itu tidak secara otomatis bisa kita ikuti idza waradda. Nalika itu mengkopo saruna syariat kita ikut bihilafihi. Berbeda dengan itu. Kalau syariat kita berbeda dengan syariat yang lama, maka syariat yang lama tidak perlu kita ikuti. Karena yang kita ikuti adalah aturan baru. Saya kira Anda yang fakultas hukum ngerti. Ketika ada aturan hukum lama, kemudian muncul aturan hukum baru, maka yang kita ikuti adalah hukum baru. Hukum lama itu bisa dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum baru. Kan begitu toh? Sama dengan ada gradasi hukum. Kalau di Indonesia misalnya ada Undang-Undang 45, kemudian ada peraturan pemerintah, ada pemerintahan daerah. Di Malang misalnya ada peraturan wali kota. Aturan wali kota itu bisa kita ikuti sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Kan begitu. Kita juga begitu. Fikih itu bisa kita ikuti pendapat ulama sepanjang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, yaitu as-sunnah dan Al-Quran. Kan begitu. Ada gradasi, ada tingkatan. Syariat sebelum kita, kalau yang kedua alasannya, yang pertama apa yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Yusuf tadi, alasan pertamanya adalah karena itu dilakukan darurat. Yang kedua adalah karena itu ada syariat sebelum kita dan itu tidak sesuai dengan kita, karena itu tidak perlu kita ikuti. Sehingga apa yang dikutip oleh Al-Quran tentang statementnya Nabi Yusuf menggunakan kata Rob, juga Nabi Musa dengan kata ilah, itu tidak perlu kita ikuti. Karena secara syariat kita tidak boleh. Nabi mengatakan tidak boleh. Sehingga ini artinya kan tidak semua yang tercatat di dalam Al-Quran itu kemudian bisa kita ikuti begitu saja. Karena ada yang dicatat itu hanya sebagai informasi, bukan merupakan syariat. Kan begitu. Sehingga tidak semua yang tercatat bisa, sama dengan tidak semua nama dalam Al-Quran boleh kita jadikan nama anak kita. Kayak Fir'aun gitu kan. Enggak boleh tuh anak kita disebut Fir'aun, Hamam, apalagi. Ada tuh? Siapa lagi? Nama-nama yang anaknya Nabi Adam yang jahat itu siapa? Qabil. Kan itu perilaku-perilaku person-person yang digambarkan dalam Al-Quran. Yang sering Ustaz sampaikan, contoh itu kan ada dua. Ada contoh yang boleh kita ikuti, ada contoh yang tidak boleh kita ikuti. Tapi semuanya oleh Al-Quran itu disebutkan. Sehingga kita tahu, oh ini loh contoh yang nggak boleh ikuti. Tapi ini loh contoh yang boleh kita ikuti. Itu artinya ngajari kita juga kalau kita jadi orang tua atau jadi guru, itu yang jelek pun bisa kita sebutkan. Contoh yang buruk, yang anak-anak didik kita nggak boleh niru. Nanti kalau anak kita nggak kita tahu, kan kita nggak tahu mana contoh yang buruk. Ini termasuk buruk nggak? Sehingga kalau kemudian kadang Hadi Aski bilang, ya itu kok misalnya ada di sosial media perempuan pakai baju kecil, oh itu contoh yang nggak perlu ditiru dulu. Itu dilihat aja tapi nggak perlu ditiru kayak itu. Kan begitu. Nggak perlu ditonton. Kalau nggak boleh ditonton kan dia nggak tahu mana yang kemudian kita nggak boleh tiru. Nah, tapi kita perlu menjelaskan mana yang baik dan mana yang
tidak baik. Al-Qur'an menjelaskan itu. Wa hadza la khilafa fihi, wa hadza utai ini tadi iku la khilafa, tidak ada perbedaan fi indal, tidak ada perbedaan pendapat. Maksudnya tidak semua syariat masa lalu itu bisa kita ikuti. Wa inama ikhtalafa yang pastinya berbeda pendapat sapa ashabul usuli, para ulama usul fi syar'iman ing dalam syariat seseorang qoblana yang ada sebelum kita idalam yarid nalikane ora teko apa syar'una syariat kita bimuwafaqatihi kelawan mencocoki wala mukhalafati lan tidak bertentangan. Nah, tetapi ada perbedaan pendapat kalau ulama usul, bagaimana kalau ada ajaran masa dulu yang kemudian syariat kita itu tidak mengkonfirmasi ini boleh atau tidak. Hal yakunu, apakah ono apa syar'una itu akan menjadi syariat kita gini. Hal yakunu atau ono apa tadi syariat yang tidak terkonfirmasi ku syar'an. Syariat lana maring kita amla atau ora. Jadi artinya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah terjadi hanya berkaitan kalau ada syariat masa lalu yang tidak terkonfirmasi oleh syariat kita. Ada berita, ada informasi syariat masa lalu atau agama, ada ajaran agama pribumi. Aneh toh, neng kene misalnya apa namanya? Kalau di Pare itu ada agama baru, Pare Kediri. Nah, ada nabinya. Nah, itu kan hebat. Ini Pare muncul agama baru, ada nabinya, ada kitab sucinya. Ustadz punya kitab sucinya, ada ibadahnya. Nabinya kelahiran Kediri atau kelahiran? Dia ya bener. Nabinya sudah wafat. Apa di sini ya? Di Batu atau yang kelahiran Pare nabinya? Bagaimana kalau ada misalnya ini yang baru, tapi kan ada toh sebelum Islam masuk ke Indonesia, kan ada ajaran-ajaran di pribumi, di Nusantara. Bagaimana kalau ada ajaran yang ada di Nusantara misalnya, di Indonesia masa dulu, kemudian tidak terkonfirmasi oleh ajaran Islam? Nah, itu yang diperdebatkan ulama. Tapi prinsipnya adalah selama ajaran itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka berarti bisa diikuti selama tidak bertentangan. Hanya masalahnya kan rinciannya kayak apa, itu yang kemudian perlu dikaji lebih lanjut. Prinsipnya adalah pokoknya idza warada sar'una bi khilafi, artinya selama syariat itu tidak bertentangan dengan syariat kita, silahkan aja. Kita diajarkan untuk berbuat, misalnya di leluhur kita Jawa, kita diajarkan untuk senantiasa jujur. Ini kan nggak bertentangan dengan kita. Jujur aja, itu dilakoni aja, wong tidak ada larangan. Ini walaupun yang ngajarkan misalnya bukan Islam tapi ajaran pribumi. Sepanjang dia baik, tidak bertentangan dengan syariat Islam, monggo mawon. Nah, itu prinsipnya. Oke, kita lanjutkan. Faslun fi qaulir rajuli, ing dalem ucapane seseorang lil akhor maring orang lain maulaya. Nah, sekarang ini ada pasal tentang bagaimana hukumnya kalau kita memanggil orang lain dengan panggilan maulaya atau kalau kita maulana. Yang kalau di Indonesia ada Maulana Malik Ibrahim. Ada lagi biasanya Maulana Habib. Kalau yang terkenal misalnya Maulana Habib Lutfi dipanggil dengan Maulana. Di dalam banyak sosial media ada yang manggil Maulana. Bagaimana itu panggilan itu? Boleh nggak kita memanggil orang lain dengan panggilan Maulana? Kala ngendika sapa al Imam Abu Ja'far An-Nahhas fi kitabi dalam kitab Abu Ja'far, yaitu judulnya Sinaatul Kitab, halaman 169. Amal maula, anapun utai panggilan maulana tadi, iku fala na'lamu tidak kita ketahui ikhtilafan, perbedaan pendapat bainal ulama'i,
Annahu sedune kelakuan iku layam bagi tidak patut li ahadin. Maring seseorang ayakula yen to ngucap li ahadin maring seseorang minal makhlukin saking makhluk maulaya ing panggilan maulaya. Kata Imam Abu Ja'far An-Nahhas di dalam kitabnya tadi, beliau mengatakan tentang panggilan maulana itu tidak ada perbedaan ulama yang melarang. Berarti tidak ada ulama yang melarang. Berarti boleh memanggil maulana. Biasanya kita gunakan itu untuk memanggil orang-orang yang mempunyai kemuliaan. Kalau di Jawa ada panggilan sunan. Yang lain apa namanya? Kiai. Dulu kiai itu kan dipakai untuk menyebut sesuatu yang apa namanya? Dipuja. Kiai itu bukan mesti orang loh ya. Biasanya kan dipakai untuk benda mati. Keris, kiai apa. Biasanya ada nama keris disebut kiai apa. Bahkan kalau di Surakarta kan kebu. Kebu itu loh disebut Kiai Slamet. Namanya kan Kiai Slamet, kebune susunan Surakarta itu. Yang tiap Muharram ya dicul nih. Dilepas yang kebune, kalau bahasa kita apa namanya? Kebu bule. Kebune tidak coklat tapi apa namanya? Yang putih itu apa namanya? Kalau kita punya kulit putih itu apa namanya? Oh ya, albino ya. Berarti kebunnya albino. Albino itu kan aneh, karena nggak mainstream. Itu disebut kiai. Artinya kalau di tradisi kita di Jawa itu kan hanya Jawa aja loh. Di luar Jawa kan enggak. Di Jawa aja ada tradisi manggil dengan kiai, sunan. Kalau di Saudi, di Arab panggilannya maulana. Kata Syekh An-Nahhas, kita tidak pernah mendengar ada ulama yang melarang. Maka berarti panggilan maulana itu boleh. Tidak ada ulama satupun ulama yang menyatakan bahwa itu tidak pantas, nggak ada. Berarti boleh saja. Kultu aku takut dama. Teman telah lewat fil fasli sabik dalam pasal sebelumnya, panggilan Sayyid kemarin. Sayyid itu boleh, ada maula juga boleh, yang nggak boleh itu Robbi. Cuma kalau khusus Sayyid kemarin, kalau menurut Imam Nawawi dikatakan panggilan Sayyid itu hendaknya hanya diberikan kepada orang yang punya, kalau istilahnya Mbah Nawawi adalah ahlul fadli. Orang yang punya perilaku baik saja. Orang fasik, orang yang perilakunya nggak baik, tidak boleh dipanggil Sayyid atau Habib. Jadi Habib itu hanya orang yang ahlul fadli, bukan mesti keturunan Kanjeng Nabi. Nah, itu kan intinya hanya gitu. Jadi ahlul fadli itu lebih pada perilaku, bukan keturunan. Nah, selama ini kita kesannya Habib, Sayyid itu hanya keturunan Nabi. Kalau nggak keturunan Nabi, enggak. Tapi padahal kalau di sini mengatakan Sayyid atau Habib itu pada ahlul fadli, yang itu lebih pada keilmuan kemarin atau perilaku, bukan keturunan. Sehingga tidak mesti kalau kemudian kalau orangnya perilakunya agak bagus, yo bukan Habib dan bukan Sayyid panggilannya, malah dilarang untuk panggil itu. Nah, sekarang Mbah Nawawi juga gitu. Maulaya, maulana hendaknya juga disamakan sama dengan panggilan Sayyid dan Habib tadi. Jadi maulana itu hanya boleh diberikan, hendaknya diberikan kepada orang yang ahlul fadli, orang yang dinilai punya kelebihan. Wala mukhalafata, dan tidak ada perbedaan bainahu wa baina hadza. Kalau Imam Mbah Nawawi mengatakan Sayyid, Habib, maulana itu ditempatkan pada posisi sama, yaitu boleh dipakai untuk orang yang ahlul fadli, yang punya kelebihan, tapi tidak untuk orang yang fasik dan perilaku nggak baik. Fa'inan Nahhas, saat temennya Imam Nahhas ikut kalama berbicara fil maula, yang dalam lafaz al maula bil alif wal lam. Kaza kolang diko
sapa Imam An-Nakhos yuqalu disampaikan sapa Saidun, panggilan Said li ghairil fasik. Panggilan Sayyid atau Habib itu menurut Imam Nakhos juga sama dengan Imam Nawawi, hendaknya diberikan kepada ghairul fasik, pada orang yang tidak fasik. Wala yuqalu lan tidak disampaikan apa Sayyid as-Sayyid. Nah, kalau di sini, kalau Imam Nakhos membedakan as-Sayyid dengan Sayyid. Kalau as-Sayyid pakai alif lam, hendaknya itu hanya diberikan kepada, tidak diberikan kepada selain Allah. Sehingga kalau kita nulis di sosial media, maka mestinya tidak ada kalimat as-Sayyid al-Habib, mestinya Habib tanpa al. Tapi kita biasanya nulisnya pakai al. Kalau tak lihat al-Habib, kemudian kan ada alnya. Siapa? Kalau mengikuti ini, tulisan Habib itu tidak al, cukup Habib, bukan al-Habib. Al yang menurut Imam Nakhos, al-as-Sayyid atau al-Habib itu hendaknya tidak diberikan li ghairillah, kepada selain Allah. Jadi kalau untuk Allah boleh as-Sayyid pakai al. Sama dengan Asmaul Husna, ada lafadz apa Asmaul Husna? Al-Karim. Karim, ada Al-Karim. Kalau Al-Karim itu Asmaul Husna, kalau tanpa al bukan Asmaul Husna. Sehingga boleh untuk nama seseorang. Itu di Sinaatul Kitab. Wal Azharu utawi pelajaran yang lebih apa namanya jelas, annahu la ba'sa, tidak apa-apa biqauli al-maula wa sayyid bil alifi wal lami. Gitu. Berarti nggak apa-apa tulisan tadi. Jadi yang terakhir kalau menurut Imam Nawawi begini, tulisan Habib dan atau al-Habib, Sayyid atau as-Sayyid itu boleh untuk selain Allah, dengan catatan yang disebut al-as-Sayyid dan al-Habib itu benar-benar orang yang perilakunya baik. Untuk yang nggak baik, enggak. Jadi artinya kalau ada tulisan al-Habib siapa, berarti boleh. Tulis al-Habib boleh. Habib tanpa al juga boleh. Oke, demikian. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.